Ayo yang belum onaktifkan kamera silakan aktifkan ya. Kakak mau dokumentasi pembelajaran hari ini. Raihan, Aisyah, Kurnia, Putri Dava, ayo aktifkan ya. Dalam hitungan 3, bersiap ya, kakak mau dokumentasi. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kakak pimpin ya dari sini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, kakak sedikit mereview materi sebelumnya. Nanti di akhir pembelajaran, kakak meminta 1 atau 2 orang untuk memberikan kesimpulan materi hari ini. Nah, misalnya nanti ada pertanyaan ataupun penjelasan yang kurang jelas dari kakak, kalian boleh saja menyanggahnya. Kalau misal PPT-nya nanti ada yang blur, bilang aja ya. Nah, kita langsung saja memasuki pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang animalia. Di mana animalia itu ada yang filum invertebrata dan vertebrata. Sebelumnya, minggu lalu kita membahas tentang vertebrata, di mana vertebrata itu merupakan subfilum dari chordata. Chordata itu memiliki tulang belakang, dan ada Pisces, amfibi, reptil, dan aves. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ekologi. Pasti kalian sudah mempelajari bukan tentang ekosistem. Alangkah baiknya kalau kalian memperhatikan lingkungan di sekitar rumah masing-masing, tentunya lingkungan tersebut merupakan sebuah ekosistem yang di dalamnya dijumpai komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang ekologi lingkungannya. Nah, motivasi hari ini, jangan tidur terlalu lama kalau mimpi ingin menjadi nyata. Jadi, kita tuh harus mempunyai target yang kita inginkan, belajar dengan giat. Nah, kalau mimpi cuma jadi angan-angan, pasti tidak nyata dong. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ada 4. Yang pertama, menjelaskan pengertian ekologi. 2. Mengidentifikasi komponen-komponen penyusun ekosistem. 3. Menjelaskan tipe-tipe interaksi antar komponen biotik. 4. Menjelaskan macam-macam ekosistem. Apakah PPT-nya tidak blur? Sudah jelas kan PPT-nya di kalian? Yes, Kak. Oke. Nah, pokok pembahasan hari ini kita akan membahas komponen penyusun ekosistem, interaksi antar komponen, macam-macam ekosistem. Nah, tadi kan kakak sudah menceritakan di awal, di mana ada biotik dan abiotik. Kita pasti sudah tahu bukan ekosistem tuh keseimbangan makhluk hidup dan lingkungannya. Di sini ada sinar matahari, burung, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Nanti kita lebih jelasnya akan membahas tentang apa sih biotik, apa sih abiotik. Nah,
Di sini ada ekologi. Apa sih ekologi itu? Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Nah, terus apa bedanya Kak ekosistem sama ekologi? Nah, sedangkan ekosistem ini adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik, baik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, seperti kita. Kita tidak terpisahkan oleh hubungan lingkungan dan makanan yang di sekitar kita. Nah, di ekosistem ini ada istilah-istilah penting. Ada individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Nah, kalau individu ini secara perorangan, di mana kayak seperti Alia, Marcelina, Rahmah, itu kan individu. Terus kalau populasi itu apa sih Kak? Sekumpulan orang yang mempunyai karakteristik yang sama. Misalnya populasi rusa, nah itu populasi. Terus ekosistem, ekosistem itu suatu sistem ekologi yang terbentuk hubungan timbal balik antara lingkungan dan makhluk hidupnya. Terus bioma, bioma ini wilayah yang memiliki sifat geografis, iklim yang sama, meliputi komunitas tumbuhan dan hewan. Terus di sini ada komponen ekosistem. Nah, komponen ekosistem ini diartikan sebagai fungsional antara makhluk hidup dengan lingkungan yang di dalamnya terdapat hubungan dan interaksi yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Ekosistem terdiri dari berbagai unsur yang membentuk tata lingkungan. Komponen ekosistem ini tergolong makhluk hidup menurut peranannya. Komponen biotik dibedakan menjadi produsen. Produsen ini yaitu organisme yang mampu mensintesis senyawa organik dari bahan senyawa anorganik dengan bantuan energi. Sedangkan yang konsumen ini organisme yang memperoleh bahan organik dan organisme lainnya. Terus ada decomposer. Nah, decomposer ini disebut juga pengurai, yaitu organisme yang mampu merombak sisa-sisa produk organisme yang telah mati, seperti bakteri ya. Terus detritivore, organisme yang akan memakan serpihan organik dari suatu organisme. Nah, berdasarkan cara memperolehannya, makanannya komponen biotik. Biotik ini dibagi menjadi autotrof dan heterotrof. Apa sih Kak autotrof sama heterotrof? Sedangkan autotrof ini auto artinya sendiri, sedangkan tropikos yang artinya menyediakan makanan. Jadi dia menyediakan makanannya sendiri. Sedangkan heterotrof, heteros artinya berbeda, tropikos artinya makanan, jadi merupakan organisme yang memanfaatkan senyawa organik dari makhluk hidup lainnya. Nah, di sini ada komponen abiotik. Nah, kalau biotik itu kan tadi makhluk hidup yang mempunyai. Nah, di sini ada komponen abiotik, di mana abiotik ini tidak hidup ya. Contohnya ada cahaya, tanah, iklim, dan kelembapan. Sedangkan abiotik tadi hewan dan tumbuhan. Terus di sini ada namanya interaksi antar komponen ekosistem. Dibagi menjadi 3, ada interaksi antar organisme, interaksi antar populasi, interaksi antar komunitas. Nah, interaksi antar komponen ekosistem ini dapat merupakan interaksi antar biotik dengan abiotik.
Nah, di sini ada interaksi antar organisme, dibagi lagi ya. Ada netral, predasi. Nah, interaksi antar organisme ini, semua makhluk hidup selalu bergantung kepada makhluk hidup yang lain, jadi tidak bisa hidup dengan sendirinya. Tiap individu akan selalu berhubungan dengan individu yang sejenis atau lain sejenis, baik individu dalam satu populasi atau individu dari populasi lainnya. Terus interaksi antar organisme ini dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang tadi kakak sudah bilang ada netral dan predasi. Dan netral ini hubungan tidak saling mengganggu antar organisme dalam habitat yang sama, yang bersifat tidak menggantungkan dan tidak merugikan kedua belah pihak, yang disebut dengan netral, tidak bergantung dengan pihak satu dan pihak keduanya. Contohnya ini ada ayam, kucing, sapi, dan capung. Mereka kan masing-masing memiliki jenis makanan yang berbeda, jadi mereka tidak saling bergantungan. Di sini terus ada predasi, hubungan antara mangsa dan pemangsa. Hubungan ini sangat erat sebab tanpa mangsa predator tak dapat hidup. Sebaliknya, predator juga berfungsi sebagai pengontrol populasi mangsa. Contohnya itu ada singa dengan kijang, burung hantu dengan tikus. Kakak mau tanya nih sambil yang kameranya di onaktifkan, dimatikan, kakak mau tanya. Muhammad Eka, kakak mau tanya. Tadi kan kakak sudah menjelaskan ya tentang predasi sama netral. Apa sih yang tadi kamu tangkap tentang netral pengertiannya? Muhammad Eka. Muhammad Eka. Kedengeran tidak, Pak? Halo? Halo, kedengeran? Coba suaranya dikencengkan lagi, Dek. Tentang netral apa ya? Pengertian kedengeran netral. Pak? Iya. Kedengeran? Iya, kedengeran. Pihak yang tidak, hubungan yang tidak saling mengganggu, atau pihak yang tidak ada hubungan. Iya, betul. Terus kakak mau tanya sama Zildan. Zildan Julian. Predasi pengertiannya apa ya, Zildan? Zildan. Kakak lempar deh pertanyaan. Ya, tentang predasi apa, Dek? Tadi kan kakak sudah menjelaskan predasi. Predasi itu interaksi biologis antara pemangsa dan organisme yang dimangsa, Kak. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Nah, parasitisme ini hubungan antara organisme yang berbeda spesies. Bila salah satu organisme hidup pada organisme lainnya dan mengambil makanan dari inangnya, sehingga bersifat merugikan inangnya. Jadi, parasitisme ini dia mengambil makanan dari organisme yang satu untuk kebutuhan diri dia sendiri, tapi dia tuh merugikan bagi organisme yang satunya lagi. Contohnya itu ada benalu dengan pohon inang, nyamuk dengan Anopheles dengan manusia. Nyamuk kan mengambil darah pada manusia, sedangkan benalu mengambil wilayah tumbuhannya itu pada pohon inang. Dan di sini ada komensalisme. Nah, komensalisme ini hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies dalam bentuk kehidupan bersamaan untuk berbagi sumber makanan. Salah satu spesiesnya diuntungkan dan spesies lainnya itu tidak dirugikan. Contohnya itu perdana. Kakak mau tanya, ekosistem buatan itu menurut Raffi itu seperti apa sih? Raffi.
ekosistem buatan itu menurut Raffi seperti apa? Ekosistem buatan adalah suatu jenis ekosistem yang diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Kak. Iya, terima kasih Raffi. Nah, kakak mau tanya lagi nih sama yang belum kakak tanya siapa ya? Wardah Nur Habibah. Ekosistem buatan menurut Wardah tuh seperti apa, Wardah? Wardah, dapat poin loh. Ekosistem buatan, kedengeran nggak, Kak? Iya, ekosistem buatan, Dek. Ekosistem buatan itu ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan. Kak. Iya, terima kasih Wardah. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajarannya, apakah ada pertanyaan sampai sini? Ada yang bertanya nggak nih? Apa sudah mengerti semuanya? Dapat dipahami? Ada yang mau tanya nggak? Kalau enggak, kita cukupkan hari ini ya. Kakak minta kesimpulannya nanti melalui WA saja ya. Minta satu atau dua orang untuk menyimpulkannya. Menyimpulkannya kalian bisa tulis dengan di WA aja gitu. Jadi nggak usah banyak-banyak. Kesimpulannya sedikit aja. Nah, kakak memberikan informasi. Untuk hari ini, kakak terakhir magang di kelas 10 IPA 4, 10 IPA 1, mohon maaf. Sebelumnya, kakak mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Untuk itu, mari kita doakan kepada Anahlah. Anahlah semoga cepat sembuh dan melakukan aktivitas bersama-sama. Amin. Nah, mungkin ini pertemuan terakhir kakak ya. Kakak terima kasih banyak kepada Bu Tanti dan adik-adik kelas 10 IPA 1. Mungkin kita cuma bisa melakukan via daring saja. Dan ini merupakan pengalaman kakak yang paling berharga, di mana pengalaman ini kakak melakukan kegiatan PPL kepada adik-adik kelas 10 IPA 1 dengan cara daring gitu. Kita tidak tahu secara langsung seperti apa. Nah, kalian sudah membantu kakak dalam kegiatan PPL ini. Semoga kalian dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik itu. Mungkin untuk kedepannya kalian bisa belajar kembali dengan Bu Tanti dan menerima materi dengan baik. Dan untuk itu kakak nanti akan mengirimkan link Google Form dan kalian mungkin bisa mengisi kesan-pesan apa sih selama kakak mengajar di kalian tuh seperti apa gitu pendapat kalian. Ini nggak dimasukkan ke poin, cuman kakak mau minta pendapat kalian selama kakak mengajar kalian, kesan-pesannya apa aja buat kakak. Soalnya kan nanti kakak setelah magang PPL, menyusun skripsi, kakak akan mengajar di sekolah yang sesungguhnya gitu, tidak magang lagi. Terus nanti sebelumnya kalau misal LKPD-nya belum pada ngumpulin, kan ada beberapa siswa yang belum mengumpulkan LKPD, bahkan ada 2 LKPD yang belum menyerahkan ke kakak. Segera mungkin untuk menyetor ke kakak ya, karena nantinya kakak akan rekapitulasi dan menyerahkan kepada Bu Tanti. Mohon maaf bila kakak ada salah kata ataupun perbuatan yang tidak menyenangkan gitu, tugasnya banyak atau gimana gitu. Kakak mohon maaf kepada kalian ya. Dan mungkin kita akhiri sampai sini saja pembelajarannya. Kita lanjut via WhatsApp dan kesimpulannya nanti kakak minta kepada 1 atau 2 orang untuk menyimpulkan materi hari ini. Untuk kalian sukses selalu, sehat-sehat selalu ya. Terima kasih Bu Tanti. Ya, terima kasih kepada Jelita yang sudah memaparkan materi ekologinya, dan terima kasih kepada anak-anakku yang berpartisipasi untuk mengikuti pelajaran dengan Bu Jelita, dengan Kakak Jelita.
Baik, terima kasih Kakak Jelita. Iya, Bu, Ibu sama-sama. sampaikan, semoga nanti di hari depannya sukses. Amin. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima Kakak, kasih, Kak. sama-sama. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Baik, Ibu pamit dulu ya. Iya, Bu.